Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu Pekanbaru ini ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali di pagi yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini di masjid yang merupakan salah satu tempat yang paling dicintai Allah, dan di majelis yang mudah-mudahan juga diridai, diberikan rahmat, diberikan ketenangan, dan dikelilingi para malaikat. Dan semoga di akhir majelis Allah katakan kepada kita, berdirilah, bangkitlah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral kiram, alhamdulillah kita bisa kembali menyambung silatul ilmi di antara kita, mudah-mudahan menjadi persahabatan yang berkekalan sampai ke akhirat. Amin. Karena Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat dekat semasa di dunia, di akhirat akan saling memusuhi kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh itu mudah-mudahan ini termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Amin. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bergembira melihat umatnya selalu belajar dan menuntut ilmu, bahkan disetarakannya dengan jihad fi sabilillah. Pada pagi ini kita kembali duduk bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah ini, masih dalam babu ma abana Allahu li khalqihi min fardhihi ala rasuli ittiba'a ma auha ilaihi.
Bab apa yang Allah terangkan kepada makhluknya, yaitu kewajiban atau dia wajibkan kepada Rasulnya mengikuti wahyu yang diwahyukannya. Kemudian wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma umira bih, dan Allah menyaksikan sendiri atau memberikan kesaksian bahwa Nabi itu mengikut apa yang diperintahkan kepadanya. Wa min hudahu, dan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berada di atas petunjuknya. Wa annahu hadin liman ittaba'ah, dan Nabi itu memberi petunjuk bagi orang yang mengikutinya. Jadi Nabi hanya bisa menjadi petunjuk bagi orang yang mengikutinya. Kalau tidak mengikuti berarti tidak dapat hidayah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kita sampai pada alinea yang 288. Ketika Imam Asy-Syafi'i menyebutkan firman Allah SWT, wa qala walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ay yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa 113. Kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, lahammat ta'ifatun minhum ayyudhilluk, segolongan dari mereka ingin menyesatkanmu. Subhanallah. Jadi Nabi pun tidak luput dari subuhat yang disampaikan oleh ahli-ahli subuhat, apalagi kita. Nabi sendiri ingin mereka sesatkan, Nabi sendiri ingin mereka palingkan. Oleh sebab itu makanya banyak tawaran-tawaran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya, daripada kita ribut Muhammad, kita saling pengertian saja, ya Pak ya. Jangan usik-usik Tuhan kami, kami tak mengusik Tuhanmu. Ini kan win-win solution ini. Nabi bisa bebas beribadah dan orang Quraisy bisa pula dengan syiriknya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalau gitu berhenti dia berdakwah. Sebab dakwanya selama syirik masih ada, maka dia tak boleh berhenti mengingatkannya. Selama penyimpangan dalam beragama masih ada, Nabi berkewajiban untuk merubahnya. Tentu saja dengan dakwah. Jadi tidak apa yang dikatakan bahwasanya saling pengertian, saling mendiamkan, yang salah biarkan salah, yang benar teruskan, diuang, diawak, dilolun, itu tidak ada. Nabi tidak dibolehkan melakukan itu. Dibujuk dengan kekuasaan, jangan-jangan kamu ingin menguasai kami. Nah sekarang ayo kami angkat jadi raja di rajanya, yang di pertuan agungnya. Kalau kamu menjadi orang kaya, kami kumpulkan seluruh kekayaan, kami jadikan kamu orang terkaya. Kalau nak beristri cantik, kami buat kompetisi Miss Arabik, yaitu pertandingan ratu kecantikan Arab. Nanti kamu pemenangnya, kamu jadikan istri. Dibujuk semuanya. Jadi mereka ingin menyesatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tetapi Allah turunkan kepadanya karunia dan rahmat, sehingga wama yudhilluna illa anfusahum. Sebenarnya dengan itu mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri. Dengan subuhat itu mereka menyesatkan diri sendiri, bukan menyesatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi diberikan karunia dan rahmat oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram, nah kalau seandainya kita mengikut Nabi, selamatlah daripada itu. Tapi kalau kita tak ikut Nabi, sedikit syubhat saja sudah cukup buat kita berpaling. Lah itu kaum muslimin dan muslim, memang al-qulubu dha'ifah, hati kita itu lemah. Wal fitanu jallaba, fitnah itu sangat keras tarikannya. Oleh sebab itu Nabi menghalangi kita untuk dekat-dekat dengan syubhat dan fitnah. Sebab apa? Hati ini lemah.
ya maka jangan dekat-dekat, jangan dengar-dengar. Apa sebab? Karena hati itu lemah. Hati itu lemah. Kecuali antum yang sudah punya, dah hafal hujahnya, dah hafal pula trik-trik fitnahnya dalam rangka untuk memperbaiki mungkin. Tapi kalau untuk yang tidak tahu dalil, tak tahu hujjah, dan tidak bisa membedakan mana antara syubhat dengan dalil, mana dalil, ya sebab tidak sedikit dalilnya sahih, istidlalnya tidak sahih, cara pengambilan dalilnya tidak pas. Ya banyak contohnya. Ketika seseorang ingin mengucapkan selamat Natal, ya dalilnya wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, yaitu keselamatan bagiku di hari aku dilahirkan, hari aku diwafatkan, dan hari aku dibangkitkan. Nah ini untuk Nabi Isa alaihissalam. Nah dipahami kan salamun, ucapan selamat katanya, padahal bukan ucapan selamat. Di sinilah ini ayat sahih apa enggak? Iya, ada yang bilang ayat tidak sahih, auzubillah. Ayat mutawatir semuanya, tapi cara pengambilan dalilnya tak betul. Apa sebab? Sebab tak pernah satu pun ulama mulai dari Nabi SAW menjadikan ayat ini untuk mengucapkan selamat Natal. Tidak ada ulama satu pun sejak Nabi alaihissalam, para sahabat, para tabi'in, imam-imam yang 4 dan imam-imam yang banyak puluhan ribu itu, tak ada yang menjadikan dalil ini untuk membolehkan selamat Natal. Berarti dalil sahih, pengambilan dalil sahih juga. Nah jadi pengambilan dalilnya tidak tepat, dan ini banyak. Nah siapa yang tidak bisa mengetahui cara pengambilan dalil, dia kalau dengar itu betul juga, baca terjemahan kan, selamat kepadaku pada hari aku dilahirkan, berarti ucapan selamat kelahiran Isa Al-Masih alaihissalam. Kemudian di hari aku wafat, berarti selamat, ada yang ucapkan selamat wafat ya, kalau diartikan seperti yang dia pahami seperti itu, berarti ada ucapan selamat meninggal. Maka banyak papan bunga sekarang, ya apa namanya, ucapan selamat berduka, turut berduka cita, ya bukan selamat berduka cita. Saya yang salah mungkin. Ya kalau bunga-bunga kan tuh hari-hari bahagia kan, iya tak? Makanya papan bunga itu ya ucapan seolah-olah selamat berduka cita. Ya kalau saya mengusulkan, daripada kirim papan bunga, kirim harganya. Serius ini. Iya, kirim harganya. Berapa satu papan? 400 ya. Yang kecil yang besar? Sama Pak Edi hanya 2,5 siapa ya? Anggap 2,5 kali 20 udah berapa duit? 5 juta ya? Lumayan, 5 juta, Masya Allah. Buat kenduri bisa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau ada yang nanti nak kirim bunga, jangan kirim bunganya, kirim harganya. Ya kan ada yang besar pula kadang kan, ada yang besar 3 kali 3 yang biasa. Berarti kan 750 tuh Pak, kali 10 7,5 juta kali 20 15 juta kali 30, apa yang hitung 21,5 juta dan seterusnya. Ada yang mau ngirim? Nah, jadi selamat berduka cita. Tidak ada dalil atau tidak ada ulama yang menjadikan itu dalil. Berarti pengambilan dalilnya tidak mencontoh ulama. Jelas tak? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian juga dari dalil itu nanti akan lahir lagi ucapan selamat hari lahir, happy birthday. Masya Allah, hafal juga Bapak, Masya Allah. Untuk tua ini, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lahir lagi nanti hari ulang tahun pernikahan, hari dan sebagaimana hari-hari lagi. Allah musta'an. Jadi pengambilan dalilnya tidak sah. Ini yang disebut dengan syubhat itu. Ini yang disebut dengan
Syubhat karena sahih dalilnya tapi pengambilan dalilnya tidak sahih. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah turunkan kepadamu hai Muhammad al-kitab, Al-Qur'anul Karim, wal hikmah dan hikmah. Bila Al-Quran dan Al-Hikmah, Al-Kitab wal Hikmah, Al-Hikmah digandingkan dengan Al-Kitab dalam Al-Quran, setelah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i beberapa waktu yang lalu, bahwasanya yang dimaksud adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah adalah berarti sunnah diturunkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Bezanya adalah As-Sunnah itu maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan Al-Quran makna dan lafaznya langsung dari Allah Tabaraka Ta'ala. Oleh sebab itu Al-Quran tak bisa ditiru, sebab dia adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Sebab itu tak bisa ditiru oleh makhluk. Sedangkan As-Sunnah perkataan Nabi, sehingga bisa ditiru oleh makhluk. Oleh sebab itu tidak ada kumpulan ayat-ayat palsu. Yang ada adalah kumpulan hadis-hadis palsu. Kalau hadis bisa dipalsukan orang, tapi ayat tidak bisa. Karena ini mukjizat yang berkekalan sampai akhir umur dunia. Ya, tak ada yang bisa memalsukan ayat Al-Quranul Karim. Tidak ada. Orang akan tahu langsung. Ya, orang akan tahu langsung, tidak perlu penelitian ilmiah untuk itu. Orang sudah paham ini ayat palsu, tak akan menipu sama sekali. Tinggal apa kan? Cek aja Pak. Ada orang bilang baca dengan seni yang masya Allah, suara yang menggugah dan indah. Terus antum tanya ayat berapa? Oh enggak, ini ayat nah, ayat sahih tapi tidak ada dalam Al-Quran. Seperti klaim orang Syiah yang katakan Al-Quran yang adanya seperti 1/4-nya, 3/4 masih tersimpan rapi. Ini luar biasa. Ini berarti selama ini umat sesat semua. Ya makanya antum sesat katanya. Maka siapa yang bilang Syiah tidak sesat, berarti dia sesat. Jelas? Karena orang Syiah selain Syiah di matanya sesat. Berarti kalau antum bilang dia benar, antum sesat. Mana yang mau? Bilang dia sesat atau bilang kita sesat? Ya tidak ada pilihan. Kalau kita bilang dia benar, dia keyakinannya kita salah. Jelas? Berarti kalau kita akui kebenarannya, berarti kita akui kesalahan kita. Atau mereka yang salah, kita yang benar. Mana Pak? Tidak boleh mengklaim kebenaran Pak, justifikasi namanya. Hah? Ya kalau antum tidak berani, berarti antum tidak punya keyakinan. Gitu aja orang ragu tidak bisa jadi patokan. Ya karena orang Syiah berkeyakinan kita ini sesat. Tentu kalau kita akui dia benar, berarti kita sesat. Kalau kita akui kita yang benar, berarti mereka sesat. Pilih yang mana? Oh enggak, saya jalan tengah sajalah. Jalan tengah hancurlah antum nanti. Ya, median jalan itu bukan untuk berjalan, itu batas jalan itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang tak bisa memutuskan, orang ragu. Orang ragu tak akan beriman. Orang tak beriman tak akan mendapat hidayah dari Al-Quran dan Sunnah. Kita harus katakan bahwa yang benar ini dan yang salah yang bertentangan dengannya. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kecuali hal-hal yang sifatnya ijtihad. Tapi kalau sudah dalil, bukan dalil, jelas. Salat wajib apa enggak? Wajib. Ragu? Hah? Baik, salat yang wajib berapa waktu? 5. Kalau ada yang bilang 6, salah. Antum sembarangan mengklaim orang salah. Ya memang salah. Dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para ulama. Jelas ya? Nah sama dengan tadi mengucapkan Natal, benar apa salah? Bisa benar bisa salah gitu ya. Nah, pasti salah. Dari mana antum tahu? Ya Al-Quran dan hadis Nabi, dari ijma'nya para ulama bahwa tidak ada ucapan selamat kepada yang sesat jalan. Nah, Allah musta'an. Karena selamat kepada kesyirikan sama dengan berbuat
syirik. Selamat pada kekufuran sama dengan kekufuran. Selamat kepada kemunafikan sama dengan munafik. Iya, selamat mencuri, Pak. Mau enggak? Hah? Ada orang mencuri lalu dia berhasil, tulis di koran, selamat dan sukses. Ya, kepada para penjamret malam tadi. Ada yang mengucapkan gitu? Enggak kan? Enggak. Andainya Bapak ucapkan, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Terjadi perampokan misalnya di jalan ini, jalan apa nih? Jalan lintas Subrantas ini. Terus terbukti selamat mereka. Besok di koran Bapak keluarkan selamat merampok. Kira-kira apa tanggapan orang? Dijemput, Pak. Jangan-jangan itu otaknya. Betul kan? Dijemput. Betul enggak? Boleh enggak mengucapkan selamat? Ya enggaklah. Mana yang lebih berat? Merampok atau berbuat syirik? Syirik lebih berat. Maka itu dijemput malaikat nanti mengucapkan selamat syirik. Selamatkah kafir sama munafik? Jelas, ha? Mengucapkan selamat mencuri saja tidak boleh, apalagi mengucapkan selamat menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Pakai juga kias tu, Pak. Nah, baik. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepadamu, hai Muhammad, sesuatu yang sebelumnya kamu tidak tahu. Seperti dalam ayat kemarin, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu sebelum turun wahyu ini tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu al-iman. Ini juga menjadi dalil bahwa Nabi bukan dia sendiri yang buat Al-Quranul Karim, karena Allah sendiri yang nabikan. Sebelumnya kamu tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Jelas? Apalagi nyontek. Allah musta'an. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepadamu amat besar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, berkata imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, fa abana Allahu an qad farada 'ala nabiyhi ittiba'a amrih. Allah menjelaskan bahwa dia telah mewajibkan kepada nabinya mengikuti perintahnya. Mengikuti perintahnya. Nah, di dalam ayat-ayat sebelum tadi. Kemudian wa syahida lahu bil balagh anhu. Kemudian Allah menjadi saksi bahwa Nabi telah menyampaikan. Wa syahida lahu bi nafsihi. Kan di ayat sebelumnya, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati min amri fattabi'ha." Ikutilah. Jangan ikut hawa nafsu, keinginan orang yang tidak berilmu. Kemudian Nabi sudah menyampaikan. Wa syahida bihi li nafsihi. Kemudian Allah telah menjadi saksi bahwa bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikan wahyu itu. Wa nahnu nashhadu wa syahida lahu bihi nafsihi, dan Nabi sendiri juga sudah menjadi saksi bahwa telah menyampaikan. Wa nahnu nashhadu lahu bihi, dan kita pun orang-orang yang beriman wajib pula menjadi saksi bahwa Nabi telah sampaikan. Buktinya di Al-Quran lengkap sampai ke kita. Sah? Kemudian sunnah-sunnahnya sampai pula kepada kita dengan izin Allah, di mana Allah ciptakan para ulama yang rabbaniyin, yang umana, yang sangat amanah, di mana mereka meninggalkan dunianya untuk menjaga sunnah Nabi ini alaihi salatu wassalam. Sampai diriwayatkan Imam Al-Bukhari tidak bisa membedakan duit. Ya, Imam Al-Bukhari saking konsentrasi dan fokusnya pada as-sunnah sampai tak bisa membedakan dinar dengan dirham. Beda sekali dengan kita. Saya sendiri ketika kemarin kena COVID-19, dites oleh dokter, ditanya, Abu Haikel, tahu tak berubah penciuman Ustaz? Alhamdulillah tidak berubah, sampai duit 100.000 dengan 50.000 masih tahu saya baunya semua. Ya, kita memang sudah terbiasa dengan uang, kaum muslimin.
Ya, duit 50 dengan 100 masih bisa saya bedakan baunya gitu. Artinya tak hilang penciumannya. Jadi apa istilahnya OTG itu tanpa gejala. Jadi Allah musta'an. Tapi Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak mengenal mana dinar mana dirham. Kalau sempat hidup di zaman ini, mungkin kita tuduh Imam Bukhari ini imam yang tidak punya wawasan, imam yang ketinggalan dan sebagainya. Karena bagi kita ilmu itu apa yang ada di bentangan dunia ini. Tapi dia tahu dengan membela sunnah Nabi SAW menjaga keaslian agama ini. Wallahu musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas beliau dengan sebaik-baik balasan dan seindah-indah anugerah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dan kita menyaksikan pula itu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, taqarruban ilallahi bil imani bihi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak ada keraguan, beriman pada Nabi tanpa ragu, maka orang yang beriman, kaum muslimin dan muslimat, apapun perintah baginya menenteramkan, apapun larangan baginya menyelamatkan. Maka tidak banyak cerita. Makanya sahabat itu menang karena diperintah Nabi ngangguk. Kalau kita ngangguk juga tapi hati menggeleng gitu. Buktinya apa? Kita lebih banyak mencari alasan. Karena memang kita yang hebat di masa kita yang paling pandai berdebat. Ya tak? Yang paling pandai mendebat itu yang paling hebat. Kalau pandai mengamalkan berarti tidak ahli dalam mendalami ilmu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika bicara misalnya tentang syariat-syariat Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan orang, iya, kalau kita katakan misalnya istiqamah dengan salat sunat rawatib misalnya. Lalu kalau ada yang tidak memperhatikan, antum kenapa tinggalkan salat rawatib? Hadis itu dipahami secara utuh. Kan itu cuma sunat. Kan saya tidak tinggalkan sholat wajib. Marah dia kita ingatkan. Sah? Ada yang marah? Marah dia. Ketika kita ingatkan, akhi, ini kain antum ini menyapu lantai musim hujan ini kasihan, susah nyuci celana nanti kan. Dia bilang, antum tidak paham hadis. Dia jarang baca hadis, lebih paham daripada kita yang sering baca hadisnya. Itu yang banyak. Ya, awak lama belajar hadis, tidak paham hadis. Katanya tidak lengkap pemahaman antum terhadap hadis. Saya sekali 5 tahun baca satu hadis, langsung lengkap bacaan hadis saya. Lucu juga kadang-kadang. Jadi mereka yang mengatakan itu sunnah Nabi, tidak utuh memahami hadis Nabi. Makanya pahami hadis itu secara utuh, kata, jangan setengah-setengah. Awal rasanya lah bahas semua hadis tentang masalah itu. Tidak juga utuh, baru-baru yang mau meninggalkan itu utuh pemahamannya. Yang mau mengerjakan itu tidak utuh. Kan aneh itu. Padahal semuanya perintah meninggikan, larangan menurunkan. Tiba-tiba ketika kita amalkan perintah Nabi, kita tinggalkan larangannya, antum tak utuh pemahamannya. Jelas? Ya. Diajak ngaji itu sekali-sekali. Antum tidak dengar Nabi juga kadang-kadang ngaji, tidak selalu katanya. Iya betul juga ya. Tapi maksudnya dia sekali-sekali, sekali sebulan aja. Nabi itu orang belajar dengannya tiap waktu, tiap waktu. Walaupun yang maksudnya beliau tak ngaji seperti kita hari ini. Dilihatnya Nabi SAW, karena Nabi itu semuanya contoh, berarti setiap saat belajarnya, walaupun kajian seperti ini tidak terus. Kalau kita tidak mungkinlah antum tengok Ustaz Dasman selalu, karena tidak semua pekerjaannya bisa jadi teladan. Makanya perlu pelajaran kajian yang seperti ini. Ya, tapi kan kita sekali sepekan juga, tidak banyak, hanya sekali sepekan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Allah saksikan, Nabi saksikan pula, dan kita menjadi saksi pula sebagai iman kita kepadanya, dan kita yakin dan percaya tanpa ragu. Bila dia sampaikan berita, kita yakini. Jangan
terlalu didalami, karena ujung-ujungnya mengingkari. Karena Nabi bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Baru dikatakan seseorang itu fasih bila ucapannya langsung dipahami dengan kata-kata yang sedikit. Bukankah balaghah Bang waktu kita belajar Darun dulu, khairul kalam ma qalla wa dalla, sebaik-baik perkataan itu sedikit bahas katanya tapi tunjukannya jelas. Nah, Nabi adalah orang yang paling fasih, yang paling tinggi balaghahnya. Lalu perkataan Nabi, beritanya tidak bisa dipahami langsung, berarti ada masalah dengan hati kita. Ada syubhat yang menyaring berita yang sahih itu. Tadi saya kata, kemarin kita contohkan bahwa air bersih tapi kerannya tidak bersih, keluarnya air kotor. Makanya kerannya harus dibersihkan. Kalau perlu diganti kerannya. Sebab apa? Keran-keran yang dah lama itu bekarat. Apalagi tidak stainless. Apalagi produk lokal. Ibarat baterai GS Garuda Sakti. Garuda Sakti Madain GS Bang. Jadi GS Japan dengan GS Garuda Sakti memang berbeda. Memang GS murah meriah. Ya, antum beli baterai GS Garuda Sakti mungkin 100.000, 75.000 dapat. Cuman 15 hari suak lagi. Iya. Tapi kalau antum beli GS asli Japan, berapa harganya Pak? Saya tidak tahu, serius. Anggaplah 750.000 tapi tahan 2 tahun. Mana yang mau yang murah tapi tahannya 15 hari dengan mahal tapi lebih tahan berkali-kali? Tapi mahal Pak, payah duitnya gitu ya. Nah, itu memang perlu nabung untuk belinya. Jadi nabung kesabaran, nabung jihad dalam menuntut ilmu, dan sabar dalam mendakwahkannya. Memang mahal. Sunnah itu memang mahal, ya, mahal. Sebab dia seperti kata Imam Ibnul Jauzi, mutiara. Kalau yang selain itu batu kerikil, di mana tepi jalan boleh dapat. Ya, ibaratnya kalau kita negeri kita ini gorengan. Antum cari gorengan mudah kan? Cari mutiara sulit kan? Sulit nyarinya, sulit duitnya. Tapi kalau gorengan, kalau bapak datang ke saya, Ustaz boleh minjam duit beli goreng? Saya kasih itu, enggak usah pinjam Pak, bawa aja lah. Berapa perlu? 20.000, 50.000, saya kasih itu. Tapi kalau bapak datang, Ustaz saya nak beli mutiara Ustaz, pas saya nak nikah istri keempat misalnya kan. Kalau mutiara Pak, jangankan untuk minjam ke bapak, saya aja belum punya. Betul kan? Bahaya. Karena mutiara itu mahal. Makanya jangan dibuang-buang ya. Sunnah itu mahal, makanya pegang erat-erat. Walaupun banyak yang akan mengambil dengan syubhat dari kita. Pegang erat-erat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau gorengan mana-mana dapat, Pak. Keluar sebentar, enggak usah jauh-jauh lah. Mungkin di warung kita sebelah ini ada kan dah. Ke sini ada, ke sana ada kalau goreng. Apalagi apalagi pasir dan kerikil. Keluar masjid langsung tuh berpasir, langsung kerikil. Ambillah sebanyak-banyaknya. Insyaallah. Asal jangan digali aja di depan tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini takbir yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Orang yang mencari sunnah itu ibarat mencari mutiara. Mutiara di mana dong? Di dasar laut. Nyelamnya harus kadang-kadang harus pakai alat sampai sesak napas kita. Saya tidak mau cari yang di laut Ustaz, cari yang di etalase saja. Juga bukan ada di tepi-tepi jalan. Nanti harus ke toko-toko yang apa istilahnya, yang elit ya, bonafit ya, yang bisa. Dan itu pun tidak sembarang juga. Ya kan, harus nanya sana sini dulu di mana bisa beli mutiara. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita taqarruban ilallah dengan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa tawassulan ilaihi bi tasdiqi kalimatih, dan bertawassul kepada Allah dengan membenarkan kalimat-kalimatnya. Jadi tawassul ini tawassul yang masyru', yaitu bertawassul dengan beriman kepada kalimat-kalimat yang Allah turunkan. Boleh? Karena tawassul yang masyru' itu terbagi 3. Satu, tawassul dengan amal saleh kita.
Iman amal soleh apa tidak? Amal soleh. Yang kedua, bertawasul kepada Allah dengan asma dan sifatnya. Dengan asma dan sifatnya. Yang ketiga, yang ketiga, bertawassul dengan doa orang-orang yang saleh yang masih hidup. Bukan berdoa kepada orang saleh. Berdoa kepada orang saleh dengan keyakinan dia ngabulkan, syirik. Ya, berdoa melalui orang saleh yang sudah mati itu adalah bid'ah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa-bisa ujung-ujungnya syirik juga nanti. Misalnya kita datang kuburan wali, ya Syekh tolong sampaikan ke Allah, kan? Dia sendiri minta doa kita, awak berdoa pula ke dia. Allah musta'an. Karena tidak sedikit kuburan dikeramatkan. Sebenarnya enggak keramat, tapi dikeramatkan. Apa sebab? Malam-malam nampak api situ katanya. Kadang setan main itu. Allah musta'an. Nampak cahaya. Ya apa saja, orang yang tak berilmu gampang tertipu. Malam-malam terdengar orang bicara ngaji di situ katanya. Ya setan tuh ada juga pandai ngaji kan? Setan ada pandai ngaji? Enggak. Ada. Makanya kalau setan yang pandai ngaji di ruqyah, sama-sama kita dia ngaji. Ikut dia ngaji sama kita. Dan pandai ngaji pedolanya. Allah musta'an. Setan wajib kan? Jin wajib maksudnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi susah keluarnya itu. Karena dia sama-sama pandai ngaji. Makanya kena syubhat dia. Kena syubhat. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Berkata Imam Syafi'i, akhbarana Abdul Aziz. Berkata atau memberitahukan kepada kami Abdul Aziz Ad-Darawardi, Abdul Aziz Muhammad Ad-Darawardi Al-Madani, seorang ulama hadis dan fikih, an Amr bin Abi Amr maula Al-Muttalib, dari Amr ibn Abi Amr maula Al-Muttalib Al-Madani, juga thiqah anil Muttalib ibn Hantab, dari Al-Muttalib ibn Hantab, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bihi. Tidak aku tinggalkan satu pun apa yang Allah perintahkan kepadamu kecuali aku sudah perintahkan itu kepadamu. Berarti tidak ada satu pun yang diperintahkan Allah kecuali Nabi sudah sampaikan. Nah, apapun yang Allah perintahkan pada kita, perintah Allah kepada kita apa? Apa misi kita di dunia ini? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, apapun perintah Allah untuk melaksanakan misi itu, Nabi sudah sampaikan semuanya. Makanya menambah sama dengan mengurangi nilai. Memodifikasi agama sama dengan merusak agama. Kan sudah sebutkan semalam. Orang beli motor baru, stangnya lurus begini, lalu antum naikkan begini, begayut kita membawanya, iya kan? Tambah mahal, tambah murah. Serius itu ini kan? Apa punya duit nggak? Beli NMAX begitu. Nanti habis itu bawa ke bengkel. Saya stangnya mau gini, maklum saya udah tua nih payah begini aja lah, begayut kan? Tambah mahal, tambah murah. Tambah mahal, biaya tambah mahal, biayanya tambah mahal, dijual murah, mungkin tidak laku, payah nyarinya. Hanya yang punya selera menyimpang seperti itu juga yang akan beli. Serius, payah, biayanya mahal memang. Berapa banyak amalan dengan biaya mahal tapi nilainya nggak ada. Sah? Tuan-tuan misalnya harus pergi ke Kalimantan, ya, untuk pergi menjumpai kuburan ini jumpai. Iya, karena ada yang klaim lututnya dicium Nabi alaihi salatu wassalam. Aneh, saya ada di Madinah waktu itu. Tidak ada berita, tidak ada pula keramik yang rusak. Subhanallah, Nabi keluar di kuburannya bergoyang bumi di musim haji pula, orang sebanyak itu, tak ada berita. Harusnya jadi trending topik itu kan, tapi subhanallah banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Jangan-jangan di Pekanbaru ada juga yang pergi ya.
ya, supaya lututnya dicium juga. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, tidak ada yang mengetahui. Orang Madinah tidak tahu, tiba-tiba sampai di negeri kita banyak yang percaya, banyak yang percaya gitu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, banyak biaya untuk melakukannya, tapi sia. Kenapa? Karena tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu apa yang Allah inginkan dari kita, diperintahkannya, jalannya ke Nabi alaihi salatu wasallam. Ada dalam hadis Nabi, ada dalam amalan Nabi, ada dalam perintah Nabi, laksanakan. Kalau tidak, stop dulu. Minimal antum stop dulu. Ini meragukan. Apa sebab? Di hadis Nabi tak ada, di ijma' sahabat tak ada, apalagi dalam Al-Quran. Oh, ada ayatnya tadi yang dibacakan tadi kan. Ayatnya mutawatir, Al-Quranul Karim. Kita tahu, tanya lagi, ayat ini begini enggak dipahami oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Kita cari hadis tentang tafsir ayat itu, kan ada. Nabi menafsirkan ayat, ada kan? Ada Nabi menafsirkan Al-Quran? Ya Ustaz, ada Nabi menafsirkan Al-Quran? Ya Nabi lah ahli tafsirnya, Bapak bilang tak ada. Ini harus masuk usuluddin nampaknya, kuliah yang kami. Usul tafsir, dasar-dasar tafsir, satu itu tafsir Quran bil Quran, yang kedua tafsir Quran bis sunnah. Jadi Nabi itu adalah mufassir, penafsir Al-Quran. Masa Nabi tidak ada menafsirkan ayat, Bapak ini macam-macam aja. Masyaallah kiram dirahmati Allah, ketika turun ayat wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, orang yang bisa memberikan apa yang bisa mereka kerjakan dalam agama ini, berikan, kemudian hati mereka gentar takut berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Aisyah, kenal Aisyah? Siti Aisyah, Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha, Siddiqah bintu Siddiq, dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, yang seperti itu, orang yang takut bertemu dengan Allah ini, orang yang berzinakah, orang yang mencuriga, orang yang dan sebagainya, bikin dosa. Nabi katakan, la ya bintu Siddiq, bukan itu yang dimaksud, tapi mereka adalah allazina yusalluna wa yasumuna wa yunfiquna mimma atahumullah, atau kama qala sallallahu. Tapi yang dimaksud itu adalah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang bayar zakat, berinfak dan seterusnya. Ini yang dimaksud. Ini tafsir apa enggak? Tafsir. Jadi ternyata kalau tuan-tuan dan puan-puan beramal, mesti ada rasa takut itu. Ada rasa takut seperti yang disebutkan ayat. Inilah orang-orang yang menang itu. Tapi kalau sudah infak 1.000 tapi komprehensi pers setelah itu, ya 1.000 rupiah komprehensi pers kemana-mana. Kalau bukan karena saya Masjid Zaid bin Sabit tidak jadi. Pokoknya saya infak setiap hari. Berapa infak-infaknya? 1.000 rupiah. Ya komprehensi pers kemana-mana. Kaum muslimin dan muslimat, orang yang berinfak seluruh hartanya saja seperti Abu Bakar, takut tidak diterima amalnya. Masa kita berinfak 1.000 rupiah sibuk komprehensi pers kemana? Mana? Nasallallahu alaihi afiyah. Ya, kalau bukan sana yang ngajar, jahil orang itu semua. Saya yang paling hebat. Auzubillah, nauzubillah, ini adalah ghurur dan ujub. Ya Pak ya. Jadi Nabi yang nafsirkan. Jadi Nabi ada tafsir enggak? Alhamdulillah. Dan lulus 1 semester. Ya 37 lagi Pak. Ya 3 semester lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW yang menegaskan kepada kita, tidak ada satupun yang Allah perintahkan kepadamu kecuali aku sudah sampaikan. Nah, perintah itu ada berapa macam? Dalam usul fikih, ayo. Nah, ini baca usul fikih. Perintah itu ada yang wajib, ya kan? Al-aslu bil amri lil wujub. Ada perintah itu yang bersifat sunat. Dan ada perintah itu sifatnya mubah. Ini dari segi hukum, Pak. Ada yang perintah yang haram, ada perintah yang hukumnya haram, diperintahkan Allah tapi hukumnya haram. Nah, ini masuk larangan nanti. Larangan itu bagi dua, ya. Ada haram, ada makruh. Haram artinya memang dilarang, dosa. Makruh dibenci. Bapak pilih yang mana?
Tidak ada yang pilih. Makanya setiap yang dilarang, orang yang akil, yang cerdas, dia tinggalkan. Sekalipun hanya makruh. Dilarang. Apa yang makruh misalnya? Makan jengkol makruh. Serius ini. Baik. Berarti makan bawang makruh juga. Bapak makan juga nampak. Baik. Kalau antum bisa tinggalkan, ya jelas. Nah, tinggalkan. Segala yang dilarang itu. Dilarang makan bawang. Yang dilarang adalah ke masjid setelah makan itu, Pak. Berarti makan jengkol? Ke masjid setelah makan itu. Iya. Bisa haram malah. Tapi kalau tidak ke masjid, boleh. Dah mulai dicabut fatwanya. Iya, karena suka masalahnya. Jadi makruh ya apabila menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita dan bagi keluarga. Makanya setelah makan itu Pak harus gosok gigi. Ya jangan pakai apa aja. Pakai daun buluh aja enggak bisa. Daun bambu. Harus pakai odol dan sebagainya atau siwak. Kemudian kalau ke belakang rajin nyiram. Iya rajin nyiram. Ini enggak disiram pula. Allah musta'an. Sehingga dia yang makan orang yang azab. Iya, dia yang senang makan awak yang azab itu. Awak dah lama tak makan, dia makan. Tiba-tiba di toilet dia yang bikin masalah. Jadi kalau rajin makan itu rajin nyiram ya. Yaitu khususnya di toilet masjid. Iya di toilet mana pun, toilet umum lah. Kalau toilet antum tak siram itu urusan antum tuh. Nah, kalau tahan. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin, makanya makruh itu banyak pekerjaan tambahannya. Nah, jadi segala yang Allah perintahkan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik secara sharih maupun secara talmih, jelas tekstual maupun secara kontekstual. Wala taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa wa qad nahaitukum anhu. Dan tidak satu pun yang aku larang, yang Allah larang kamu melakukannya kecuali aku sudah larang pula. Ini kesaksian Nabi terhadap dirinya bahwa beliau telah menyampaikan. Beliau telah menyampaikan semua perintah Allah dan semua larangan Allah. Tinggal lagi kita mengimaninya, mengikutinya. Karena Nabi sendiri tadi di awal bab disuruh mentaati apa yang Allah perintahkan, disuruh mengikuti apa yang Allah wahyukan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembicaraan tentang masalah hadis ini akan dibahas lagi oleh Imam Syafi'i di alinea 306 atau 307 nanti. Kemudian beliau berkata, qala Syafi'i wa ma'alamana Allahu mimma sabaqa fi ilmihi wa hatmi qada'ihi allazi la yurad min fadlihi alaihi wa ni'mati annahu mana'ahu min ayyahummu bihi ayyudillu wa alamahu annahum la yadurrunahu min syai'. Berkata Imam Syafi'i, apa yang Allah sampaikan, beritahukan kepada kita berdasarkan ilmunya yang azali, yang telah dahulu, dan sudah keputusan final dari Allah Tabaraka Ta'ala yang tak bisa ditolak. Sudah takdir Allah yang Allah yang menentukan, yang tak bisa ditolak lagi, bahwasanya min fadlihi alaihi wa ni'matihi, dan merupakan nikmat dan karunia Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, annahu mana'ahum mi ayyahum bihi ayyudillu. Allah halangi Nabi dari keinginan orang-orang kafir, orang musyrikin, munafikin ingin menyesatkannya. Allah yang halangi orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin yang ingin menyesatkan Nabi, itu dihalangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan lindungi. Wa a'lamahu annahum la yadurrunahu min syai'. Dan Allah beritahukan kepada Nabi bahwasanya mereka tak akan dapat mendatangkan sedikit pun mudarat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau demikian, maka ini jaminan bahwa apapun yang sahih dari Nabi, itulah yang disuruh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kesesatan di dalamnya, tidak ada kesesatan
di dalamnya. Berarti kalau tidak ada kesesatan di dalamnya, berarti yang disampaikan Nabi itu jelas. Jelas. Makanya kalau antum nak tahu tafsir perkataan Nabi, cari tafsirnya dalam perkataan Nabi, dalam perbuatan Nabi, dan dalam takrirnya Nabi. Jangan cari di luar itu, karena di luar itu bisa saja bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Karena orang banyak yang nak mencari alasan itu banyak, yang nak mencari jalan lain itu banyak. Dia ada yang kepentingan kita kan tidak sedikit. Ada kepentingan mempertahankan apa yang ada dalam tradisi nenek moyang. Makanya dikerjakan dulu, baru itu dicarikan dalihnya. Padahal metode dulu Islam ini asalnya dalil dulu baru dikerjakan, tahu hukumnya. Sekarang enggak, sudah terlanjur dikerjakan, dicarikan dalihnya. Kadang tidak ada dalilnya, terpaksa dicarikan dalihnya. Misalnya jelas hari raya tapi bukan hari raya, iya kan? Ini kan tidak yayo tapi yayo. Gimana tuntun? Bingung kita. Dia sendiri bingung mengatakannya. Ustaz, ini bukan hari raya, tapi judulnya tadi hari raya puasa onam, begitu ya. Iya. Tapi bukan hari. Gimana cara bahasa apa itu? Memang kita di zaman mudik tak boleh, pulang kampung boleh. Memang bingung gitu jadi. Makanya mohon maaf, para aparat pun bingung juga nerapkannya. Ya dijaga setengah jam, 23 jam setengah dibiarkan. Iya, kenapa? Semuanya bilang, Pak saya balik kampung Pak, bukan mudik. Kan itu pos larangan mudik. Larangan mudik kan? Jadi masing-masing berhujah ke Pak Polisi, Pak apa namanya, ke Perhubungan dan LJR, Pak saya tidak mudik Pak, saya ke hilir. Karena dia nuju Rokan Hilir. Saya tidak mudik Pak, saya hilir. Sama itu. Dia ini bukan hari raya Ustaz, tapi namanya hari raya. Hari raya tapi tidak hari raya. Nyayo tapi tidak ayo. Iyo tapi nya duto. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang bayi iyo aja lah, jangan bertidur. Jadi kaum muslimin dan muslimat, lucu kita hari ini. Jadi berbagai alasan dicarikan, bingung jadinya. Ya, bingung. Oleh sebab itu kaum muslimin, apapun yang Allah perintahkan, Nabi sudah sampaikan. Dan apa yang Allah larang, Nabi sudah sampaikan. Cari tafsir perkataan Nabi di perkataan Nabi, di perbuatan Nabi, dan di takrir Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun urusan dunia, sunnahnya Nabi beri kita kebebasan sebebas-bebasnya, tanpa batas, kecuali bila bertentangan dengan syariat. Tapi syariat tidak. Walaupun dengan polesan tradisi namanya atau kebudayaan, kalau ada campur syariat di dalamnya, mesti merujuk ke Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Dan memang syubhat ini dahsyat. Syubhat itu dahsyat, dan syubhat datangnya bukan dari orang tidak hebat, orang-orang hebat. Kalau tidak hebat tidak mangkus, dia harus dari orang-orang hebat dengan gelar-gelar mentereng, orang-orang terpelajar, orang-orang pemuka, tokoh dan sebagainya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak mungkin akan membela sesuatu dalam syubhat agama ini kecuali orang-orang yang memang ada ilmu tentang agama. Kalau tidak, mana orang percaya? Ya datang tiba-tiba orang dari orang yang biasa tiap hari mancing ikan, dia tidak pernah belajar ilmu, tiba-tiba berfatwa ini disuruh Allah, ini percaya tuan-tuan? Tidak ada yang percaya. Tapi selalu syubhat itu datang dari orang-orang yang bergelut dengan ilmu tapi tidak istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tadilah syubhatnya, Ustaz Dasman belajar hadis 15 tahun tapi tak utuh memahami hadis. Saya 5 hari belajar hadis langsung utuh belajar hadis. Begitu ya? Kan seolah-olah begitu, Pak. Dia bukan ahli, bukan pakar, dan jarang baca hadis, tiba-tiba lebih ahli dalam hadis. Orang yang belajar lama hadis dari pondok terus tiba-tiba tidak ahli memahami hadis, tidak komprehensif. Jadi Allah musta'an. Ini syubhat yang na'udzubillah
ya, kalau kita tidak kembali kepada ilmu yang sesungguhnya, kita bisa berpaling daripadanya. Masyaallah kiram dirahmatillah, nampaknya waktu selalu membatasi kita. Ya, saya bukan karena segan sama tuan-tuan saya lanjutkan. Tapi segan mata itu selalu menatap. Ya, jadi kita cukuplah sampai di sini. Jam sudah akur nampaknya. Ya, jam sudah akur. Kita sambung lagi insyaallah pada pekan depan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bercita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majelis cita-citanya para sahabat.